5, 4, 3, 2, 1, pass the ball. Ya, selamat datang kembali di podcast Playmaker Studio, podcast yang akan membahas berbagai macam hal mengenai dunia sepak bola, khususnya di 5 liga top Eropa. Dan pada video kali ini kita akan membahas update mengenai liga-liga top Eropa yang berlangsung pada akhir pekan ini. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan pada kalian jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan mengenai video-video terbaru dari Playmaker Studio. Ya, jadi pada akhir pekan ini saya cukup excited ya karena liga-liga top Eropa sudah mulai kembali berlanjut. Setelah beberapa minggu yang lalu Bundesliga kembali bermain, pada tengah pekan kemarin juga La Liga sudah mulai berjalan dan juga dari Italia meskipun Serie A masih belum berlanjut tapi sudah kembali bergulir Coppa Italia kemarin. Dan beberapa hari lagi Premier League juga akan kembali berlanjut. Dan mari kita mulai pembahasan kali ini dari Italia terlebih dahulu, dari gelaran Coppa Italia, di mana kita flashback terlebih dahulu jadi Coppa Italia saat ini sudah mencapai babak semifinal dan leg pertama sudah digelar pada beberapa bulan yang lalu sebelum adanya pandemi COVID-19 ini dengan hasil Juventus dengan AC Milan berakhir dengan skor imbang 1-1, sedangkan Napoli berhasil mengalahkan Inter Milan dengan skor 1-0. Dan leg kedua kembali digelar pada akhir pekan ini dengan hasil yang cukup kontroversial menurut saya. Yang pertama, Juventus menahan imbang AC Milan dan Juventus pun lolos ke final Coppa Italia walaupun dengan agregat sama 1-1, tapi mereka unggul secara gol tandang sehingga mereka layak lolos ke final Coppa Italia dan mereka akan ditantang oleh Napoli yang berhasil menahan imbang Inter Milan dengan skor 1-1 sehingga mereka unggul agregat 2-1 dan Napoli pun lolos ke Coppa Italia untuk menantang Juventus. Final Coppa sendiri akan diselenggarakan pada 17 Juni yaitu tanggal Kamis pagi dini hari ya. Jadi jangan lupa buat kalian yang tertarik untuk menonton silahkan untuk menonton nanti. Dan kita bahas terlebih dahulu mengenai dua pertandingan ini. Yang pertama antara AC Milan melawan Juventus ini. Jadi pada pertandingan ini sebenarnya cukup kontroversial, yaitu pada awal pertandingan Juventus mendapatkan hadiah penalti dan seperti biasa Cristiano Ronaldo diamanahi untuk melakukan tendangan. Namun sayangnya Ronaldo gagal melakukan eksekusi dengan baik dengan bola menerpa tiang gawang dan AC Milan pun mencoba melakukan clearance, namun ternyata ada sebuah pelanggaran di mana Ante Rebic melakukan tackle yang saya rasa cukup horor ya, yaitu mengangkat kaki terlalu tinggi dan mengenai pemain Juventus Danilo, dan tanpa ragu wasit langsung mengeluarkan kartu merah untuk Ante Rebic padahal itu juga masih awal pertandingan. Dan setelah kejadian tersebut pun akhirnya pertandingan berjalan kurang seimbang ya, di mana Juventus akhirnya bisa menguasai pertandingan. Dan dari dua hal ini sebenarnya ada hal yang menarik untuk dibicarakan. Yang pertama mengenai kartu merah tersebut, apakah layak diberikan atau tidak saat ini. Setelah pertandingan pun banyak netizen yang mencoba berkomentar apakah ini memang layak kartu merah atau ini memang ya ada yang bilang Juventus baru wasit lah segala macam. Nah, tapi kalau menurut saya sendiri sih ini memang layak diberikan kartu merah karena Ante Rebic pun mengangkat kaki memang terlalu tinggi sampai mengenai dada dari Danilo dan itu cukup membahayakan karena Danilo pun bisa menderita cedera parah akibatnya, sehingga saya rasa kartu merah untuk Ante Rebic ini cukup layak untuk diberikan. Nah, bagaimana menurut kalian, apakah Ante Rebic ini pantas mendapatkan kartu merah atau tidak? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan kedua mengenai Cristiano Ronaldo, karena sejauh ini Ronaldo dikenal sebagai pemain yang handal dalam tendangan penalti sampai dia dijuluki sebagai Penaldo ya. Tapi apa yang terjadi kalau dia sampai gagal melakukan tendangan, dan memang secara keseluruhan pada pertandingan ini Ronaldo bermain kurang baik ya karena dia sebenarnya mendapatkan beberapa peluang yang bagus untuk mencetak gol. Namun sayang tendangannya sering melenceng dan akhirnya peluang tersebut gagal dimanfaatkan sebagai gol. Nah, dan apakah berarti bahwa Ronaldo saat ini sudah habis ya mengingat usianya sudah
memasuki usia 34 tahun, di mana usia tersebut memang dibilang cukup tua ya untuk seorang pemain sepak bola, apalagi di posisinya sebagai penyerang. Dan saya rasa ya ini memang Ronaldo masih belum panas ya, apalagi kan ini setelah beberapa bulan mereka tidak bermain, dan ini baru pertama kalinya mereka melakukan pertandingan resmi di kompetisi yang kompetitif ya. Jadi mungkin masih ada beberapa pemain yang bisa dikatakan belum panas, dan mungkin saja termasuk Ronaldo. Ya kita sudah tahu sendiri Ronaldo sendiri juga seorang pemain biasa ya. Jadi ya mungkin masih memanaskan mesin, dan untuk menentukan apakah memang Ronaldo sudah habis atau belum, kita lihat dalam beberapa pertandingan ke depan nantinya, apakah Ronaldo bisa kembali ke performa yang lebih baik atau tetap seperti ini. Dan ya kita harap semoga dia bisa tampil tetap baik, dan tentunya kita akan menyaksikan persaingan yang lebih baik antara pemain lainnya. Dan beralih ke pertandingan satunya, yaitu antara Inter Milan melawan Napoli yang berakhir dengan skor 1-1. Gol yang dicetak yang pertama cukup baik ya oleh Christian Eriksen melalui corner langsung yang langsung menjadi gol. Dan gol dari Napoli dicetak oleh Dries Martin. Dan di sini ada hal menarik, selain Eriksen yang melakukan gol melalui corner yang cukup langka ya sebenarnya, karena tidak semua pemain bisa melakukannya. Dan gol dari Mates ini juga cukup berkesan kali ini, karena dengan gol ini dia akhirnya menjadi top skor sepanjang masa dari klub Napoli dengan 122 gol, melewati torehan gol dari Marek Hamsik. Terus saja ini akan menjadikannya sebagai salah satu legenda klub nantinya. Dan dengan dua hasil ini, nanti seperti yang saya bilang tadi bahwa Juventus akan bertanding melawan Napoli di final pada tanggal 17 atau 17 Juni dini hari nanti. Dan itu dia mengenai Coppa Italia. Sedangkan Serie A sendiri akan mulai berlangsung akhir pekan depan ya. Jadi setelah Coppa Italia berlangsung, nanti akan langsung berlanjut ke Serie A. Oke, itu dia sedikit berita mengenai Italia. Kini kita berlanjut ke kompetisi La Liga, mana La Liga telah berjalan mulai tanggal 12 lalu ya. Selain Sevilla yang telah mengalahkan Real Betis tanggal 12 kemarin, semalam juga ada pertandingan yang cukup menarik antara Barcelona yang bertandang ke markas Real Mallorca. Dan Barcelona ini walaupun baru pertama kali bertanding, mereka langsung tampil ganas ya, tampil cukup baik, menang dengan skor telak meyakinkan 4-0 melawan Mallorca. Dan ya mereka pantas lah meraih hasil ini dengan kualitas yang mereka miliki. Memang secara kualitas mereka unggul jauh dari Mallorca, dan itulah dengan melihat hasil ini. Selain itu juga ada hasil La Liga lainnya, yaitu Granada mengalahkan Getafe dengan skor 2-1. Kemudian Valencia yang secara mengejutkan ditahan imbang oleh Levante sama kuat 1-1. Selain itu Espanyol mengalahkan Deportivo Alaves 2-0. Celta Vigo kalah oleh Villarreal dengan skor 1-0, dan juga Leganes yang kalah di kandang oleh Valladolid dengan skor 1-2. Dan masih ada 3 pertandingan tersisa, yaitu yang cukup menarik semuanya, yaitu Bilbao yang akan menjamur Atletico Madrid, kemudian Real Madrid yang juga akan melawan Eibar, serta Sociedad melawan Osasuna, yang ketiga pertandingan ini akan berlangsung nanti malam. Jadi jika kalian tertarik untuk menonton, silahkan. Dan dengan hasil ini Barcelona tetap kokoh di posisi puncak klasmen dengan total poin 61 poin, unggul 5 poin dari Madrid di posisi kedua, namun Madrid masih menyisakan satu pertandingan melawan Eibar yang akan berlangsung nanti malam. Dan dengan hasil ini maka Madrid terpaksa harus wajib menang ya nanti malam untuk bisa mengejar ketertinggalan dari Barcelona, karena ya berakhirnya Liga sudah semakin dekat, dan mungkin tidak ada waktu lagi bagi Madrid untuk membuang-buang poin. Mereka harus memaksimalkan semua peluang ada, memaksimalkan segala poin, dan sambil berharap Barcelona akan kepleset. Jadi jika kalau sampai Madridnya akan terpleset, ya mungkin maka perjuangan mereka untuk menjuarai La Liga musim ini akan semakin berat. Pada pertandingan Barcelona di mana
Messi tampil cukup baik dengan mencetak 1 gol dan 2 assist. Dengan hasil ini Messi total sudah mencetak 20 gol di La Liga, semakin memantapkan posisinya di posisi puncak top skor sementara, unggul cukup jauh dari Benzema di posisi kedua dengan unggul 6 gol. Dan dari La Liga kita menyeberang ke Jerman, ada kompetisi Bundesliga yang masih berlanjut dengan hasil-hasil yang tidak mengejutkan, di mana tim-tim atas kali ini berhasil menang dengan mudah, yaitu Leipzig berhasil mengalahkan Hoffenheim dengan skor 2-0. Selain itu Dortmund juga menang tipis 1-0 atas Düsseldorf lewat gol oleh Erling Haaland di menit akhir. Terus kemudian juga ada Eintracht Frankfurt yang menang cukup telak 4-1 melawan Hertha Berlin. Dan juga ada Bayern Munchen yang lagi-lagi menang lawan Mönchengladbach. Dan dengan hasil ini maka Bayern Munchen tetap berada di puncak klasemen dengan 73 poin, masih unggul 7 poin dari Borussia Dortmund di posisi kedua. Dan saat ini Bundesliga telah memasuki liga pekan ke-31 dan tinggal menyelesaikan 3 pertandingan lagi. Maka dari itu Bayern Munchen pun tinggal membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk memastikan gelar juara. Dan sepertinya dengan jadwal yang dimiliki Bayern Munchen, mereka kayak tidak akan kesulitan lah untuk meraih 1 kemenangan lagi. Dan sepertinya sudah hampir dapat dipastikan 99% bahwa Bayern Munchen akan kembali menjuarai Bundesliga musim ini. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Munchen akan kembali menjuarai La Liga, atau akankah ada kejutan di mana Borussia Dortmund akan melakukan kudeta di pekan-pekan akhir Bundesliga ini? Dan itu dia update dari Italia, Spanyol, dan juga Jerman. Dan kita sedikit singgung dari Liga Inggris yang juga akan kembali bergulir beberapa hari ke depan. Tepatnya 4 hari lagi, di mana akan dibuka pertandingan pertama antara Aston Villa melawan Sheffield United yang akan dilanjut oleh big match Manchester City melawan Arsenal. Dan mungkin kita akan membahas lebih lanjut mengenai City melawan Arsenal nanti, karena kedua tim ini memang tim yang cukup besar dan tentunya taktik kedua kesebelasan ini menarik untuk dibahas lebih lanjut. Dan sebagai pengingat, di klasemen sementara Premier League, Liverpool masih unggul jauh dari Manchester City. Mereka telah mengumpulkan 82 poin dari 29 pertandingan, unggul 25 poin dari City di posisi kedua, namun City masih menyisakan 1 pertandingan. Dan tentunya dengan kondisi seperti ini City dituntut untuk terus menang ya, karena jika mereka terpleset pada pertandingan ini melawan Arsenal dan juga 1 pertandingan berikutnya, maka Liverpool cuma akan membutuhkan 3 poin lagi, yaitu kemenangan melawan Everton pada derby Merseyside pekan ini. Dan bagaimana pendapat kalian mengenai Premier League ini? Apakah Liverpool juga akan menjadi juara pada akhir musim nanti, ataukah akan ada kejutan dari Premier League ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan cukup sekian ya video pada kali ini. Kita tadi sudah membahas mengenai update dari Coppa Italia, La Liga Spanyol, Bundesliga Jerman, serta Premier League Inggris. Like kalau kalian suka dengan video ini, dan dislike aja kalau tidak suka. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang mengaku sebagai penyintas sepak bola. Dan kita bertemu kembali di video selanjutnya. Yo, 5, 4, 3, 2, 1, pass the ball.